Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam. Buya yang sangat kami cintai dan kami hormati, mohon maaf ada pertanyaan sesuai dengan yang Buya sampaikan tadi tentang zaman sekarang adalah musim pilpres. Seperti yang Buya sampaikan bahwasanya kita harus tadi perkataan Buya, sanjung calon pilihan kita sepuas kita dan jangan orang lain. Dan sebagian dari relawan atau tim sukses yang punya tujuan untuk mengedukasi masyarakat atau mengedukasi rakyat agar tidak salah pilih, kemudian mereka menginformasikan tentang kejelekan-kejelekan calon lain atau jejak yang tidak baik dari calon lain. Itu seperti apa Bu ya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika Anda punya banyak kelebihan, maka untuk menjadi yang istimewa tidak perlu Anda merendahkan yang lain karena Anda memang lebih. Maka yang merendahkan itu karena mungkin dia tidak punya kelebihan. Itu kan rumus sederhana. Seandainya, jadi gini loh, ibaratnya di Indonesia banyak tersebar uang palsu, ya enggak? Maka katailah orang cerdas itu sederhana. Belajarlah mengenali uang asli, nggak usah bingung mana uang palsu. Kalau Anda sudah ngerti uang asli, uang palsunya kebuang, kan begitu? Ya, uang palsu macam-macam dibuat di sana. Nah, kok bingung cari uang palsu? Kalau Anda mengerti uang asli, nanti di saat uang palsu datang. Kalau Anda memang calon Anda baik, fahamkan ke orang, masuk di otaknya akan tersingkir sendiri yang tidak baik, kan begitu? Permasalahannya bukan masalah kita menonjolkan pilihan kita saja, menyakiti hati orang juga, menjadi sebab permusuhan, sehingga ada orang hari ini membabi buta dalam membela sesuatu yang dia tidak tahu. Kemudian orang awam itu di dalam mendapatkan informasi itu berbeda-beda. Kalau dulu adalah ada pemalsuan sejarah, kan begitu, berbeda-beda. Pemalsuan sejarah, jelek jadikan baik, baik jadikan jelek, dan seterusnya. Sehingga namanya orang awam itu yang mendukung. Contoh ada 4 calon A, B, C, D ya? Yang pertama manusia seutuhnya, lumayan biarpun banyak salah. Yang kedua iblis, yang ketiga demit, yang keempat adalah syaitonir rajim. Misalnya, anggap saja deh. Tapi orang awam itu kadang-kadang melihat sisi dia mendapatkan informasi. Mendapat informasi hanya satu tok, tidak ada informasi tandingannya, sehingga yang dianggap baik yang ia ketahui saja. Karena yang ia ketahui hanya itu, Anda yang punya calon manusia benar tadi Anda tidak menyebutkan, maka dia tidak tahu, maka dia fanatik loh ya. Di saat fanatik Anda caci, marah dengan Anda, bermusuhan Anda pada akhirnya. Sehingga yang berantem ini adalah bukan orang antara jelek dan jelek, tidak, atau jelek dan baik, tapi dia orang yang tidak mengerti, salah informasi karena tidak ada informasi yang benar, sehingga apa yang sampai kepadanya. Tapi kalau Anda punya calon yang baik, tinggal Anda pandai dengan cantik memamerkan, ini loh programnya, ini prestasinya, selesai. Cukup itu saja hari ini. Kalau memang punya prestasi, sama itu prestasi, diulang-ulang aja itu, selesai. Misalnya calon presiden Anda, Masya Allah, calon presiden saya ini loh dia pandai bercocok tanam, dia juga bisa nukang, anggap saja loh, wah ini bisa. Kalau memang itu menjadi tren, Anda angkat itu sampai orang, wah ya ini aku cari. Waktu Anda terbatas, jangan Anda sibuk menjelekkan orang, Anda gak akan sempat menyebut kebaikannya. Tetap saja rumus ini akan berlaku, gak ada perlunya kita mencaci dan mengolok. Karena apa? Yang ada Allah, ada yang mencintainya. Yang mencintai adalah umat Nabi Muhammad yang bisa saja di malam hari yang nangis, akhirnya musuhan dengan Anda.
Nggak ada perlunya. Maka kami sampaikan pada tim sukses, Anda tidak usah mencaci calon orang lain. Kalau memang Anda punya data-data kebaikan bos Anda, itu saja yang Anda hadirkan dengan data-data akurat. Selesai. Yang kalau ada orang menfitnah akan tergilas sendiri. Anda dengan data-data, calonku adalah begini, ini loh prestasinya begini, programnya begini, ini sibuklah Anda dengan ini. Kalau memang calon Anda benar, promosi Anda ini akan kemana-mana, orang merindukan calon Anda. Nah kalau Anda tidak punya kelebihan, makanya biasanya yang tidak punya kelebihan mulai mencaci yang lainnya. Maksudnya apa? Biar yang lain nggak ditoleh, biar yang ditoleh milik saya, biarpun milik saya jelek. Kan begitu. Kalau orang punya cincin paling bagus, nggak usah pusing, ini cincin saya, tidak bagus. Tapi karena cincinnya jelek, bermacam-macam lah. Ente beli di mana? Wah, ini biasanya di sana itu suka palsu loh ya. Mulai kasak-kusuk, padahal juga nggak palsu. Dia mulai menfitnah. Karena apa? Dia tidak punya kelebihan. Yang menfitnah biasanya nggak punya kelebihan. Baik, itu saja ya. Tapi kami himbau semuanya agar Anda jangan mencaci. Biarpun berbeda pilihan, tetap bisa minum teh bersama, tetap bisa menghadiri majlis yang sama begini. Kita dengan semuanya. Biarpun kita tentu akan ada pilihan setelah kita berijtihad, berusaha. Tapi kita tidak ingin membuat orang bermusuhan, berantem. Sudah capek kita berantem. Kita perlu keindahan, kita perlu damai, kita perlu membangun cinta. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.